Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini dengan segala nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya keberadaan kita untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat berjamaah, salat maghrib, dan juga dalam rangka menuntut ilmu. Kita bermajlis, berkumpul di tempat ini untuk menanti masuknya waktu salat isya. Kita saling belajar, saling menasihati dalam persoalan-persoalan kebaikan, ya, persoalan-persoalan ad-din ini dan persoalan-persoalan akhirat. Ketika kita telah menghabiskan waktu kita dalam rutinitas sejak pagi, ya, sampai sore dalam rangka mencari rezeki, cari nafkah, dalam segala keadaan capek kita, orang-orang beriman itu tempat ketenangannya adalah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin hitung-hitung keberadaan kita di masjid ini, mungkin bisa dihitung berapa jam saja. Mungkin ba'da subuh sebagian sudah langsung meninggalkan masjid. Apalagi ba'da zuhur mungkin sedikit saja waktu yang ada. Demikian juga asar. Kalau asar itu dipastikan setelah sholat asar langsung melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga di antara waktu yang kita bisa berlama-lama di masjid adalah memang di waktu maghrib. Kita menunggu datangnya waktu isya. Maka dari itu seharusnya memang waktu-waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah di waktu maghrib ini, karena pasti alasan-alasan yang ada adalah kesibukan-kesibukan. Setelah isya juga kadang sudah capek, mungkin langsung tidur saja. Dan memang demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya tidak suka lagi bercerita, ngobrol setelah isya, dan dia tidak menyukai tidur setelah maghrib, dan tidak lagi suka ngobrol setelah isya. Artinya apa? Tidur, istirahat. Agar apa? Ba'da isya tidur, tengah malam bangun. Ya, bukan waktunya kita bangun tengah malam baru mau tidur. Sehingga apa? Sehingga kadang subuh juga kewalahan. Sebagian orang di waktu maghrib ini sudah sholat maghrib, ya langsung pulang. Entah istirahat, apakah makan malam, apakah mungkin nonton, dan yang semisalnya. Kalau seperti itu kehidupan kita, lantas di mana waktu kita lagi ya untuk bertakarrub, ya iktikaf. Ini kan namanya iktikaf, berdiam diri di masjid. Ya tentu dengan niat tinggal di masjid dalam rangka iktikaf.
Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di antara keutamaan ilmu apa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan ya, di dalam Al-Qur'an ketika Allah memerintahkan kepada nabinya, qul rabbi zidni ilma, katakanlah wahai Muhammad, tambahkan untukku ilmu ya. Siapa yang perintahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Kepada orang yang paling mulia, penghulu para rasul, penghulu para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disuruh minta? Tambahan ilmu. Sehingga penjelasan ulama kita mengatakan, seandainya ada yang lebih afdal, ada yang lebih mulia dari ilmu, tentu Allah perintahkan kepada nabinya untuk minta. Tapi yang Allah perintahkan untuk diminta adalah tambahkan ilmu. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Apa yang diwarisi? Ya bukan dirham, bukan harta, bukan kekuasaan. Yang diwarisi dari para nabi itu adalah ilmu. Itulah yang sampai kepada kita. Makanya ulama kita dalam rangka menjaga ilmu ini, mereka itu menulis kitab. Dia menulis sehingga walaupun mereka telah lama meninggal, telah wafat demikian lamanya, namun ada yang dia bisa warisi. Yang dia wariskan adalah ilmu. Terlebih ilmu ini ketika diamalkan maka ia merupakan amal jariyah. Tentu hal ini telah kita paham bersama. Ikhwan fillah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kitab yang ditulis para ulama kita adalah ini kitab yang sangat sederhana sekali. Saya dapat ini terjemahannya ya, kecil, buku kecil. Masih SMA sudah ada banyak beredar ini. Mungkin jamaah haji juga yaitu sering bawa. Ya, judulnya adalah pelajaran-pelajaran penting bagi umat. Mungkin kita pernah baca itu. Ya, tapi mungkin sepintas dan kita tidak tahu apa isinya itu. Kalau bahasa Arabnya adalah ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah. Ya, pelajaran-pelajaran penting ya bagi segenap umat. Ini ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ini terdiri dari beberapa pelajaran. Yang saya mau stressing di sini adalah bagaimana para ulama kita untuk memberikan pemahaman terhadap ad-din ini, mereka menulis kitab dari yang sederhana, yang mudah dipahami sampai hal-hal yang sangat mendetail, kitab-kitab induk dan seterusnya. Adapun ya kitab ini Ad-Durusul Muhimmah ini sudah banyak beredar, terjemahannya sudah ada juga, bahkan sebenarnya ini buku saku untuk membantu kita memahami hal-hal penting, hal-hal mendasar dari dari ad-din ini bagi setiap muslim. Seakan-akan bahwa kita ini kan bukan penuntut ilmu yang takhassus. Ya, kita lagi bukan duduk di bangku sekolah di pesantren beberapa tahun mempelajari ilmu. Kita adalah mempelajari agama ini di waktu-waktu yang telah kita siapkan. Ya, mungkin juga tidak seberapa. Kalau kita mau jujur, waktu menuntut ilmu kita hari ini adalah mungkin di majelis taklim seperti ini. Seandainya kita rutin mengikuti majelis ilmu, mungkin 7 kali kita mengikuti majelis ilmu dalam sepekan. Ya, terlebih kalau kita melihat ya taklim-taklim yang ada yang dikelola ya, yang ada di Pintang ini, DPD Pintang, itu kan rata-rata taklim kitab juga.
di Al-Ikhlas juga. Maksud saya, kalau ada yang istiqomah hadiri majelis ilmu, pembahasan kitab, bahkan mungkin sudah ada kitabnya yang selesai, sangat luar biasa. Itulah sebab menuntut ilmu secara talaki itu. Gurunya jelas juga, gurunya jelas, kitabnya juga jelas, dan kita bisa tuntaskan. Apa kalau pembahasan kitab, nah kita lompat-lompat, satu kali datang, ya 5 kali tidak datang, ya maka terlewati pelajaran itu. Jadi jamaah sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dia pelajaran kitab, usahakan istiqomah hadiri dan usahakan punya bukunya, apalagi ada versi terjemahannya. Itulah penuntut ilmu, jelas bukunya, apalagi misalnya kalau ada catatan-catatan yang dia tulis di situ. Jadi memang di dalam menuntut ilmu itu ada memang orang yang sekedar mendengar saja. Dia suka sekedar mendengar, dan itu kadang menenangkan hati, menambah semangat, menambah keimanan, ya sebatas itu. Namun ada juga yang memang dia sungguh-sungguh pelajari, karena satu saat dia bisa sampaikan kepada orang. Dan ini dakwah, dan inilah menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi, ilmu yang diajarkan kepada orang. Ikhwan fillah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku ini atau dalam kitab ini, Syekh bin Baz ini dia mengawali pelajaran pertama itu suratul Fatihah wa qisar as-suwar. Itu pelajaran pertama. Surat Al-Fatihah dan beberapa surat pendek. Seorang muslim paling tidak dia harus memahami dengan baik surat Al-Fatihah dan beberapa surat pendek. Tidak mesti khatam satu Quran itu. Secara umum ya kaum muslimin itu ya paling tidak dasarnya, yang mendasar adalah paham Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Saya bacakan penjelasannya di sini, Syekh bin Baz ya. Beliau mengatakan pelajaran pertama suratul Fatihah wa qisaris suwar. Suratul Fatihah wa ma amkana min qisaris suwar, yaitu surat Al-Fatihah dan apa-apa yang sangat memungkinkan di antara surat-surat pendek. Yang mana yang dimaksud itu? Surat-surat pendek ini. Beliau mengatakan min suratil zalzalah ila suratin nas. Mulai dari surat Al-Zalzalah sampai ke bawah surat An-Nas. Bagaimana maksudnya? Talqinan. Nah ini, dipelajari surat ini, surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang 16 itu ditalqinkan. Cara membaca, pertama cara membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang penting. Kenapa? Rukun sholat. Inilah yang paling pertama yang harus kita pelajari dibandingkan surah-surah yang lain. Surah Al-Fatihah dulu, karena sering kita baca 17 kali dalam sholat yang wajib, dan termasuk rukun sholat. Surat Al-Fatihah dibacakan, tentu kita punya guru. Tak cari guru, apalagi kalau sudah ada tawaran ya, sudah ada tawaran, sudah ada dakwah mengatakan siapa yang mau belajar, terlebih ditentukan masjidnya. Siapa yang mau belajar tahsin, silahkan datang ke Masjid Ar-Rahman, gurunya jelas, Ustaz Ali Imron misalnya. Di Masjid Al-Ikhlas setiap malam apa, siapa gurunya, ini ada undangannya misalnya ya, ada programnya. Terkadang nanti kita mengetahui kesalahan kita ketika kita sudah berhadapan di hadapan guru. Terus belajar, ditalkinkan bagaimana cara membacanya, wa tashihan lil qiraah, cara membaca yang benar, membenarkan bacaan, tashih.
Ada dua hal pokok sebenarnya dalam bacaan itu. Pertama, makhraj huruf. Makhraj huruf kan itu secara garis besarnya 5 tempat. Kadang tempat yang sama tetapi penyebutannya beda. Mengapa? Karena berkaitan dengan sifat lagi. Jadi dua hal yang penting ini, makhraj dan sifat huruf. Kapan dia harus dibaca tebal, kapan ditipiskan, kapan harus tertahan, kapan harus mengalir, kita pelajari. Dan ini merupakan keutamaan itu yang disebutkan dalam hadis, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ini dua hal. Belajar dulu. Orang yang paling terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Tentu yang paling pertama adalah bacaan. Bisa membaca Al-Quran. Cara bacaannya bagaimana? Penyebutan hurufnya bagaimana? Hukum-hukum tajwidnya bagaimana? Kita pelajari. Al-Quran itu tidak ada batasannya, tidak ada hentinya, terus kita pelajari. Belajar terus. Cara membaca Al-Quran. Nanti setelah itu, baru hukum-hukumnya. Bagaimana kalau dia idgham, bagaimana kalau dia ilhar, bagaimana kalau dia ikhfa, dan seterusnya. Matnya bagaimana. Harus kita pelajari itu. Terutama ya, kembali kami tekankan di sini, surat Al-Fatihah. Perbaiki bacaan surat Al-Fatihah kita. Makanya seandainya kita ini sudah tidak ada lagi waktu untuk ya dekat dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, cukup beberapa surat ini saja. Fokuskan Al-Fatihah dan surat pendek yang 16 ini. Al-Zalzalah turun ke bawah. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu wa tahfizan, baru dihafal. Setelah bacaan kita bagus, baru kita mulai hafal. Kapan kita mulai menghafal Al-Quran? Dengan bacaan yang belum benar, sulit diubah nanti. Dia akan berada, istilahnya, dia istiqomah dalam kesalahannya, sulit diubah. Kenapa? Dia menghafal dalam keadaan yang kesalah. Demikian juga panjang pendek. Dan ini sering saya kasih contoh. Masalah wakaf, tidak semua wakaf itu dibaca panjang. Ada masjid imamnya baca, contoh ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Keliru ini. Tidak ada yang menegur. Karena memang tradisi kita ini, kapan sudah ditunjuk jadi imam ya? Jadi imam itu paling sudah ditetapkan. Orang yang di belakang itu, yang paham hukum-hukum bacaan, tersiksa. Dia tersiksa, sholat di belakangnya tidak ada ketenangan. Dihafal, usahakan dihafal. Mengapa? Karena ya saya bacakan penjelasannya di sini ya. Wa huwa fi ta'limihim surat Al-Fatihah wa qisar as-suwar, yaitu mengajarkan surat Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Kenapa? Ya, yang dipilihkan Syekh di sini adalah tadi surah Al-Zalzal sampai surah An-Nas. Wa anna hadza al-qadra kafin lil awam. Kenapa surat Al-Zalzal sampai surat An-Nas saja? Karena beliau mengatakan karena ini sudah sangat cukup bagi orang awam. Ada masyarakat kita ini, di antara kewajiban-kewajiban yang harus dia perhatikan adalah persoalan Al-Quran. Paling tidak ini Al-Fatihahnya, kemudian surah-surah pendek. Dan inilah kenapa dia harus menghafalnya, karena
paling tidak itulah surah-surah yang dia baca nanti di dalam solatnya. Kafin lil awam liwa'addau biha solatahum, untuk dia menegakkan solatnya atau mengerjakan solatnya, apakah solat yang wajib maupun solat yang sunnah. Terlebih di masjid-masjid di masyarakat kita itu kan memang, dan memang ya, kalau dari segi sunnahnya memang maghrib itu baca surat An-Nas sampai surat Ad-Duha, itu sunnahnya. Makanya di masjid-masjid begitu juga memang surah-surah pendek itu. Tapi yang jadi persoalan adalah bacaannya istilahnya ala kadarnya saja. Saya pernah bertanya salah seorang kepala KUA ya, saya bilang, kenapa bisa ada imam yang ditunjuk ya, imam yang resmi ya, yang dilantik itu, yang dikasih SK, bacaannya tidak ini. Saya bilang seharusnya itu ya, yang punya kewenangan adalah menyeleksi memang imam-imam yang layak itu dijadikan sebagai imam. Apa jawabannya? Dia bilang, orang yang berada di kampung itu, itulah yang paling bagus bacanya. Dan memang seperti itu. Masyarakat itu menunjuk oh ini. Apalagi kalau masyarakat kita, dia cuma terjebak pada persoalan sekedar lagu-lagu saja. Bagus anunya, tapi bacaannya, makhrajnya. Yang kedua masalah usia. Biar kita ada di situ, kita sudah pakai baju yang sangat islami ya, baju syekh apapun itu, bagus bacaan kita, fasih bacaan kita, tapi kita lihat masih anak-anak. Antum tidak lolos jadi imam itu. Kenapa? Karena memang yang dipahami adalah yang jadi imam itu yang memang dituakan di situ. Maksudnya dituakan mungkin ya tua anunya paling lama juga. Jadi kalau dari segi kelayakan memang banyak yang lebih layak, tapi kondisi ya di tempat kita atau di negeri kita ini, apa yang sudah dirembuh oleh masyarakat ditunjuk jadi imam ya jadi imam. Terus bagaimana sikap kita? Dan ini perlu juhud memang. Tugas kita adalah bagaimana kita memberitahuan kalau ada kesalahannya, tentu dengan cara yang terbaik. Saya lanjutkan dulu ya, karena surah-surah yang dimaksudkan tadi ini sudah sangat cukup ya, atau cukup bagi orang-orang awam itu untuk dia melaksanakan sholatnya, apakah sholat yang wajib maupun sholat sunnah. Bima fi dzalika qiyam al-lail, demikian juga sholat malamnya. Karena ada orang yang dia cuma hafal itu adalah 3 kul itu saya berulang-ulang walaupun tidak jadi masalah, tetapi untuk menghilangkan kejenuhan di dalam sholatnya maka dia variasikan. Sulit dia variasikan kalau tidak ada hafalannya. Makanya paling tidak nah itu yang 16 surah itu, 16 surah. Jadi yang pertama adalah 16 surah ini ditambah dengan surah Al-Fatihah, dia perbagus dulu bacaannya. Dia memperdengarkan bacaannya kepada guru, bagaimana bacaan saya ini. Dan dia ditalkinkan oleh guru, begini cara bacaannya. Seperti itu. Dan yang jadi persoalan juga adalah memang ada satu sifat ya. Kalau di dalam hadis itu disebutkan ya, seseorang itu sulit mendapatkan ilmu. Ada 2 orang yang sulit mendapatkan ilmu. Al-mustakbir, orang yang sombong. Orang yang sombong itu sudah merasa cukup, tidak perlu lagi. Paling kalau dia lihat itu guru, anak guru saya dulu itu ya, saya dulu yang ajar TPA itu, kemudian dia mengisi taklim di sini. Yang kedua orang yang malu-malu ya, malu masiri, sulit mendapatkan ilmu orang yang malu datang ke masjid, malu tinggal di masjid, malu belajar juga. Walaupun mungkin ada strategi
Memang ya di antara sifat malu itu kadang dia malu kalau dia gabung dengan orang-orang, kadang ada lebih di bawah usianya, lebih muda. Nanti bilang dia tahu, baru dia belajar mengaji, dia merasa malu itu. Ikhwan fillah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada di antara kita yang dipercayakan oleh masyarakat, tiba-tiba imamnya berhalangan, kemudian kita ditunjuk untuk jadi imam, tentunya kita sudah siap. Paling tidak ini bacaan yang surah-surah pendek tapi dalam keadaan yang fasih. Sekali lagi masjid-masjid yang ada di kampung kita ini ya, rata-rata itu membaca surah-surah pendek. Kalau kita yang sering taklim begini sudah sangat kuasai itu. Ya, sangat kuasai yang namanya surah-surah pendek itu. Kita baca. Beda di tempat-tempat yang memang majelis ilmu yang sudah orang paham. Kadang juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat yang panjang di dalam salat maghrib. Baik, selanjutkan ya. Hatta law karrara suratal wahidah, sekalipun ya sampai seandainya dia mengulang-ulang ya satu surat yang pendek di dalam salatnya. Ini tentang kisah ya, ada seorang sahabat yang selalu mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Ketika ditanya kenapa sering dibaca itu, dia mengatakan saya suka. Makanya saya mengatakan tidak jadi masalah. Kemudian jangan ada yang merasa berat menghafal Al-Quran. Jadi yang disuruh hafal ini, Syekh bin Bas mengatakan ya, wa tahfizan, agar dia menghafalnya karena itu membantu nanti dalam sholatnya, maka dia berusaha untuk menghafal 16 surat ini ya, yaitu surat An-Nas sampai surat Al-Zalzalah. Wa syarhan lima yajibu fahmuhu, kemudian memahami makna dari surat-surat tersebut. Jadi itu memperbaiki bacaannya. Dalam hal ini tentu cari guru, ditalkinkan, perdengarkan bacaan kita, kemudian tahsin ya, memperbaiki bacaan, kemudian menghafalnya, kemudian kita harus tahu apa kandungan di dalam surat tersebut ya, agar apa yang kita baca itu betul-betul bisa meresap ya di dalam hati kita sehingga kita bisa amal. Saya kasih contoh saja. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Saya kira ayat ini berulang ya, sering kita baca, tapi bentuk realisasinya memang perlu juhud. Semua kita tahu kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah. Demikian juga keburukan, sekecil apapun, sekecil zarrah. Pernah saya sampaikan ya, zarrah itu diantara maknanya adalah hewan-hewan yang terbang-terbang itu ya, terbang-terbang di malam hari itu, yang suka cari lampu ya, suka cari cahaya. Itu ada yang paling kecil itu, ada yang mengatakan seperti itu ya, ada juga yang mengatakan ketika di tempat yang gelap itu kemudian ada cahaya yang masuk, ada debu-debu terbang-terbang itu, nah itu zarrah kecil. Dalam hadis disebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kalian itu memandang remeh satu kebaikan walaupun kecil. Di dalam ayat tadi, siapa yang beramal melakukan kebaikan sebesar zarrah, pasti dia akan lihat. Kalau begitu,
Kalau ada kebaikan-kebaikan, walaupun sangat sederhana, sangat kecil, mungkin diremehkan orang, kita tidak lewatkan, kita tidak biarkan. Misalnya apa? Misalnya gangguan di jalan. Kadang kita enggan kasih berhenti motor, apalagi sudah lari-lari 180. Kita ada batu. Dia bilang, nanti ada orang itu. Kenapa bukan kita? Apa sulitnya kasih singgah motor, hentikan mobil? Apa sulitnya? Kita paham itu ayat. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, kita akan lihat itu. Tapi tidak semudah itu. Kadang kita masuk masjid, ada beberapa cicak yang mengatakan, mana cleaning service-nya nih. Selama kita bisa, kita singkirkan, kita sapu. Kadang kita singgah di suatu masjid, kita membuang air, ternyata di situ sudah ada ranjau darat. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita kabur. Kita tinggalkan itu. Wah, kenapa bisa begini? Kenapa tidak disiram saja? Coba lihat betapa sulitnya melakukan kebaikan. Nanti kita mengatakan kebaikan itu kalau sholat sunnah. Tapi Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Artinya apa? Peluang-peluang yang ada di depan mata kita itu, kerjakan, lakukan. Ambil kesempatan itu. Demikian juga keburukan. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, pasti kita akan lihat juga. Ya. Makanya kita tidak meremehkan yang dosa-dosa. Begini kecil je. Ada pernah sampaikan ke saya, dan ini naudzubillah ya. Tentu ini fitnah wanita. Ada satu sekolah, ada penjaga sekolah, pernah saya ceritakan ya, penjaga sekolah jam-jam pulang terakhir, dia kan cek pintu kelas mau dikunci itu. Yang dia temukan adalah anak sekolah melakukan perbuatan zina. Ditegur. Apa yang dikatakan itu? Dia bilang, tak kalah mi Pak. Dan ini banyak terjadi. Bukan cuma persoalan itu, banyak dosa-dosa yang orang menganggap biasa saja. Tapi kalau kita pahami ini ayat, keburukan apapun itu, kalau kita lakukan sekecil apapun, pasti kita akan lihat. Makanya tugas kita adalah memang berlomba-lomba untuk memperbanyak kebaikan. Jangan remehkan kebaikan-kebaikan itu walaupun kecil. Misalnya sabda Nabi tentang sedekah, ittaqin nar walau bisyikit tamrah, ya kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedekahlah walaupun itu setengah dari kurma. Bukan satu biji kurma, setengahnya. Bersedekah saja walaupun satu biji, setengah. Kita mengatakan, apa ini? Apa sih artinya setengah itu? Lakukan saja. Kalau memang kemampuan kita cuma setengah kurma, ya sedekahkan. Kadang kita nanti bersedekah itu nanti dengan jumlah dianggap sedekah kalau dia banyak. Kalau ada hal-hal yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ada masjid, ada beberapa masjid, mungkin termasuk masjid kita ya di sini. Mungkin setiap maghrib kayaknya celengan itu beredar. Walaupun juga ada di situ sudah berdiri di depan kita. Kalau dalam riwayat, setiap hari itu kan ada 2 malaikat kan? Ada malaikat yang mendoakan. Siapa yang berinfak didoakan malaikat, siapa yang tidak berinfak didoakan juga malaikat. Ini tiap hari. Kalau kita mau berinfak, bersedekah nanti banyak uang,
maka kita tidak akan didoakan. Tapi orang yang berinfak walaupun sedikit, 1.000, 2.000, tapi tiap hari sering didoakan para malaikat. Makanya juga sebagian itu orang memang ada yang merutinkan, ada yang bersedekah setiap subuh misalnya. Ada juga orang yang dia sembunyi-sembunyi, tidak mau dilihat orang. Kita mengatakan ini saya lihat, jarang saya lihat dia ini, jarang dia dilihat bersedekah. Padahal kita tidak tahu. Karena persoalan sedekah ini terang-terangan bisa, sembunyi-sembunyi bisa. Ini sekedar motivasi saja sebenarnya. Kalau mau dilihat buku ini, setelah selesai ya, selesai mengajarkan ini, ya penjelasannya bagaimana makna dari surah-surah, baru masuk ke rukun Islam. Mulai dari syahadat, mulai dari kemudian setelah itu baru masuk sholat dan seterusnya. Dan itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, terutama orang-orang awam. Paling tidak ilmu yang kita harus ketahui atau persoalan-persoalan yang harus kita ketahui adalah apa yang disebutkan di dalam buku ini, yaitu pelajaran-pelajaran penting bagi setiap umat atau bagi setiap kaum muslimin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.